warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya mutlak milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya karena Allah adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam urusan akhirat kita dan dunia kita, karena dia adalah As-Samad, zat yang bergantung seluruh makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan juga maha mengurusi makhluknya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa berusaha mohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan besar dan kecil yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, karena dia adalah At-Tawwab, yang maha penerima taubat, Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun dan juga maha mengasihi hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari efek atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik dalam kehidupan manusia, yaitu cahaya hidayah, maka tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah biarkan di dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau berpegang teguh dengan agama Islam. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala macam kelimpahan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Kita memujinya karena Allah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa mungkin kita hitung. Antara lain dua kenikmatan yang besar, usia dan hidayah. Dengan keduanya kita berkesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Dan juga dengan kedua nikmat tersebut, dengan izin Allah kita bisa menambah amal-amal soleh yang dengannya kita berharap Allah tinggikan derajat kita kelak di kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Maka kita bersyukur, semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bisa mengisi detik-detik kita dengan amal soleh dan juga dengan amal-amal yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan mengenai fikih solat, atau kita akan membahas kitab fikih dari terjemahan kitab fikih Al-Muyassar, satu kitab fikih yang kontemporer yang ditulis oleh sejumlah ulama di Jazirah Arab sana. Kita masih berbicara mengenai syarat dan rukun solat. Telah kita sebut sebelumnya, mungkin di pertemuan bulan lalu kita sudah membahas mengenai menghadap kiblat, Pak ya. Belum, ya baik. Sudah. Sedikit saya review, menghadap kiblat ini adalah syarat dari solat. Ya, syarat dari solat. Dan telah diperinci kalau seseorang melihat Masjidil Haram langsung, melihat Ka'bah langsung, maka wajib sholatnya menghadap Ka'bah, persis menghadap Ka'bah. Ya, bahkan mereka yang berada dalam Masjidil Haram, kalau terhalang oleh tembok, alhamdulillah dia mudah sebenarnya. Dia tinggal lihat ke ubinnya. Ya, ubinnya itu kayak di mas'a, tempat untuk sa'i, itu selalu menghadap ke Ka'bah. Selalu menghadap ke Ka'bah.
Adapun di luar, mereka yang melihat Ka'bah, maka dia sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Sehingga andaikan, ya ini yang difahami oleh jumhur ulama, andaikan dia hanya selisih beberapa derajat saja, maka itu tidak masalah. Misalnya kita di masjid, kita habis ternyata diketahui belakangan bahwa ternyata berbeda sedikit beberapa derajat saja. Karena kita arahnya sudah benar, khususnya Indonesia ke arah barat, ya, barat utara ke arah barat ke utara sedikit ya. Maka itu sudah dari arahnya, maka itu sebenarnya sudah cukup. Walaupun sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah menganggap andaikan dia mengetahui persis, maka harus harus berusaha mengarahkan ke arah yang persis. Apalagi sekarang ada sejumlah perangkat yang memungkinkan kita berusaha menghadap persis, maka itu menghadap persis. Namun kalau ke arahnya saja sebenarnya sudah dikatakan benar, ya. Sehingga kalau beda-beda sedikit tidak masalah. Kemudian kita ketahui bahwa menghadap kiblat ini ya bila mampu, bila mampu ya, artinya berusaha seseorang menghadap kiblat terlebih dahulu, khususnya ketika takbiratul ihram ya. Dan telah kita sebutkan kalau seseorang masuk ke suatu daerah yang dia tidak mengetahui arah kiblatnya, maka dia harus berusaha mencari tahu. Bisa dengan apa? Bertanya. Dan bertanya yang benar menurut ahli ilmu, bertanya hanya kepada orang yang beriman, tidak bertanya kepada orang kafir ataupun seseorang yang diketahui terlihat fasik. Seperti fasiknya apa? Ya misalnya kepada muslim tapi kayaknya nggak pernah sholat nih, preman, nongkrong. Nah itu tidak bermanfaat bertanya kepada mereka. Walaupun mungkin bisa jadi mereka tahu saja, cuma tahu, tapi ya para ulama katakan tidak perlu bertanya kepada mereka. Ya, persaksian mereka tidak diakui. Ya ini menurut umumnya ulama. Kemudian kalau begitu kita lihat apa? Kita bisa lihat tanda alam, lihat ke matahari, arah mata angin, atau misalnya ya dengan tanda-tanda alam yang lain. Pakai alat, misalnya pakai, apalagi sekarang ada kiblat finder, ya pencari kiblat aplikasi. Kalau memang dia akurat, maka kita bisa menggunakan itu. Ya. Dan telah kita sebutkan kalau misalnya seseorang ketika sholat 2 rakaat, dia sholat 4 rakaat, tapi rakaat kedua ada yang memberitahu ternyata kiblatnya salah. Maka apa yang dia lakukan, Pak? Batalin atau terus? Terus tapi kemudian dia bergeser. Nah kalau dia baru tahunya setelah beres sholat, gimana Pak? Udah salam baru dikasih tahu, Bapak ini salah Pak. Ini menghadapnya Vatikan Pak, bukan ke kiblat. Ini bagaimana Pak? Sudah aja. Nah, ini ada dua yang harus diingat, ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang berusaha mencari tahu kemana arah kiblat. Dia pakai alat atau dia berusaha melihat arah bintang, misalnya kalau malam hari, lagi camping misalnya. Atau dia berusaha melihat tanda alam matahari di mana. Ya, dia sudah berusaha. Terus kemudian salah. Diketahui setelah dia selesai sholat. Orang yang kedua, dia tidak mencari tahu. Dia hanya beranggapan, pokoknya yang penting mah niat aja dah. Yang penting niat, sudah dia takbir tanpa dia memperhatikan arah kiblat. Kemudian setelah selesai sholat dia dikasih tahu. Yang pertama tadi, apakah dia harus mengulang atau tidak Pak? Tidak. Yang kedua yang tidak bertanya, apa mengulang atau tidak? Wajib mengulang, betul. Yang kedua, yang tadi dia tidak berusaha mencari tahu terlebih dahulu, yang tidak berusaha berijtihad, maka umumnya ulama katakan dia wajib mengulang sholatnya. Tapi yang ijtihadnya salah, dia sudah berusaha mencari tahu, ternyata salah,
maka tidak perlu mengulang. Kalau di pesawat bagaimana sholatnya menghadap kiblat? Kalau sholat fardu, umumnya Nabi SAW selalu turun dari kendaraannya. Kalau sholat sunat, beliau di atas kendaraannya. Terkadang kalau sholat sunat, menurut sebagian ulama, ada sejumlah keterangan hadis yang menyebutkan Nabi SAW kalau beliau sholat sunat, beliau sesuai dengan arah kendaraannya saja. Dari awal seperti itu. Adapun sholat wajib, kalau dia tidak bisa turun dari kendaraannya, maka dia berusaha untuk bertakbir menghadap kiblat. Menghadap kiblat yang dia ketahui saat itu. Tapi selanjutnya dia ikuti sesuai dengan arah kendaraannya. Misalnya kayak naik di kereta. Di kereta kan sekarang alhamdulillah walaupun masih terbatas pada kelas bisnis, pada kelas eksekutif ya. Itu kalau ada di dekat Restorka. Itu biasanya menghadap ada musolanya. Nah, bagaimana kita sholat di sana? Kita tanya dulu atau kita lihat pakai alat. Kalau memungkinkan kita bisa lihat, kita bisa mencari tahu, kita menghadap takbir menghadap arah kiblat. Tapi kemudian keretanya ke barat ke timur ya, ke arah yang mungkin berbeda dengan pertama kita takbir, tidak masalah. Yang penting kita ketika di awal kita berusaha takbir menghadap kiblat terlebih dahulu. Sama juga dengan pesawat. Pesawat ketika kita misalnya membelakangi kiblat seperti orang yang pulang umroh dari Jeddah menuju Jakarta, maka kalau dia terpaksa sholatnya di atas pesawat, terpaksa sholat di atas kursi, maka dia takbir menghadap belakang terlebih dahulu, menghadap belakang. Kenapa? Karena kiblat di arah belakangnya. Baru setelah itu dia mengikuti. Seperti gimana? Pertama kalau ada musola di musola. Kalau nggak ada musola baru terpaksa dia duduk di atas kursi. Dia berusaha bertakbir Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau memungkinkan bagi dia. Kalau memungkinkan. Karena ini sholat fardu beda sama sholat sunat. Ya, dia berbalik terlebih dahulu. Kalau sholat fardu. Kalau misalnya ada musola, maka dia berusaha untuk sholat di musola. Yang kemudian syarat berikut dari sholat adalah niat. Dan ia tidak gugur dalam keadaan apapun. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu biniyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Dan tempat niat yang disepakati ulama adalah kolbu, berada di kolbu. Ya. Dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Hanya memang sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah, Hambali, sebagian ada yang mengatakan diucapkan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Namun yang disepakati letaknya hanya cukup di hati saja. Dia niatkan, dia sholat fardu atau sunnah khususnya itu. Ya, apakah asar atau zuhur. Dan niat ini menurut Imam Al-Qurtubi, umumnya ulama fahami diniatkan ketika seseorang bertakbir, takbiratul ihram. Allahu Akbar, dia hadirkan niat, dia mau sholat apa nih? Atau sesaat sebelum bertakbir. Sesaat sebelum bertakbir. Ya. Ini yang tempat niat yang utama. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia niatkan mau sholat apa? Dalam kolbu dia. Ataupun sesaat sebelum bertakbir. Nah, ulama berbeda pendapat bagaimana kalau misalnya jauh sebelum bertakbir. Contohnya ketika dia misalnya masuk masjid, dia mau sholat zuhur tapi dia qobliyah dulu. Ya. Atau dia dalam keadaan wudu. Sejumlah ulama seperti mazhabnya Imam Malik, mereka mengatakan memperbolehkan selama waktunya tuh dekat dan juga tidak terputus oleh aktivitas selain ibadah. Kalau dia waktu wudu dia niat ke masjid, ngapain? Emang sholat zuhur. Udah gitu setelah wudu, apalagi kalau langsung dia sholat zuhur, maka itu tidak masalah.
menurut sebagian ulama. Tapi yang disepakati, yang umum ulama mereka sepakat yaitu ketika takbir Allahu Akbar atau sesaat sebelum takbir. Dan tidak sah niat kalau dilakukan setelah takbir. Ya, misalnya kadang kita ya sholat aja gitu rame-rame misalnya Allahu Akbar di satu tempat. Misalnya di proyek bapak-bapak Allahu Akbar. Terus bapak mikir, sholat naon ieu teh nya? Gitu kan. Jam segini mah nya sholat asar. Tapi kan saya belum sholat zuhur. Gitu kan. Saya belum sholat zuhur tadi karena ada ngerjain ini dan itu. Ya. Misalnya dia ya kadang di jama gitu. Ya. Terus kemudian dia ternyata belum sholat zuhur. Terus ya udah sholat zuhur aja. Nah kalau dia niatkan itu setelah takbir maka tidak sah. Tapi kalau sebelum takbir sah. Kalau setelah takbir maka tidak sah dan dia membatalkan sholatnya ketika dia merubah niat setelah takbir. Ya. Misalnya mau sholat zuhur Allahu Akbar sholat zuhur. Ya. Terus kemudian dia batalkan, saya mau sholat sunat dulu terus dia batalin. Nah, ini nggak bisa ya. Atau dia rubah saya mau sholat sunat aja, ini nggak boleh ya. Kecuali dalam kasus kata para ulama kalau dia lagi sholat, dia mau sholat zuhur, ternyata datang orang-orang mau sholat berjamaah. Dia kira sudah selesai sholat berjamaahnya, ternyata belum. Akhirnya dia jadikan sholatnya itu menjadi sholat sunat dan dia bisa bergabung sama mereka. Nah dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi dari sholat wajib ke wajib itu tidak boleh. Seperti tadi zuhur dirubah ke asar atau asar ke zuhur itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya rukun-rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian dasar terbentuknya ibadah. Ibadah tidak sah kecuali dengan rukun. Bedanya syarat dengan rukun adalah kalau syarat tadi mendahului ibadah sebelum dimulainya ibadah. Adapun rukun ia adalah perkataan ataupun perbuatan yang dikandung oleh ibadah. Artinya berbarengan saat ibadah tersebut berlangsung. Jadi syarat itu sebelum ibadahnya dimulai, adapun rukun ketika sudah dimulai. Dan rukun sholat terkadang ulama berbeda dalam menghitungnya. Nah, tapi penulis kitab ini menuliskan ada 14 rukun sholat. Jadi namanya rukun ini sesuatu yang nanti tidak boleh ditinggalkan. Baik sengaja, tidak sengaja, ya, ataupun karena lupa ataupun karena tidak tahu. Jadi namanya rukun itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Bila orang melakukannya, meninggalkannya secara sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ya. Yang pertama, rukun sholat yang pertama, berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berilah kepada Allah sebagai orang-orang yang tunduk, orang yang khusyuk. Ini ulama tafsir semua sepakat bahwa yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri dalam sholat. Begitu pula semua ulama fikih, semua ahli fikih mereka sepakat pula bahwa berdiri dalam sholat merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan, bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam sholat. Nabi SAW mengatakan sholli qa'ima, sholatlah engkau dengan berdiri, bila tidak mampu fa in lam tastati fa qa'ida, maka dengan duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin, maka bila tidak mampu maka dengan berbaring. Ya. Bila tidak berdiri dalam sholat fardu karena suatu uzur seperti sakit, takut atau alasan lainnya, maka diterima uzurnya dengan alasan tersebut. Maka dia hendaklah sholat sesuai dengan keadaannya. Adapun sholat sunnah maka hukumnya berdiri adalah sunnah bukan rukun. Kalau sholat sunat. Namun sholat dengan berdiri lebih utama daripada sholat duduk. Ya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, sholatul qa'id ala nisfi mas minal sholati al-qa'im. Maksudnya begini, kalau sholat wajib itu rukun, tidak bisa ditawar, seseorang harus berdiri selama dia mampu.
Kecuali dia memang tidak mampu sama sekali untuk berdiri, maka dia boleh duduk. Bila tidak mampu duduk, maka dia boleh berbaring ke samping. Kalau tidak, terlentang. Itu ada urutannya, bukan langsung kemudian loncat duduk atau kemudian langsung berpindah berbaring ke samping. Tapi kalau sholat sunat, ibu-ibu, bapak-bapak langsung duduk itu boleh. Tapi kalau bapak mampu berdiri, pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, pahala orang sholat yang duduk setengah dari sholat yang berdiri. Jadi kalau sholat tarawih boleh bawa kursi. Aduh panjang nih, saya mau pakai kursi aja. Boleh, tapi kalau ibu bapak mampu, maka pahalanya setengah. Tapi tidak masalah, tidak menggugurkan sholatnya. Tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita masih mampu berdiri, lalu kita duduk ketika membaca Al-Fatihah, ketika takbiratul ihram, maka sholatnya sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Ulama sepakat, Bu. Nggak ada yang menyelisihi. Ulama sepakat kalau sholat fardu, kalau masih mampu berdiri, lalu dia memilih duduk, maka tidak sah. Kalau saya sakit lutut gimana? Pakai kursi, boleh saja, tapi nanti ketika ruku. Saya nggak bisa sujud, ya kalau begitu pas sujud nanti di kursi. Tapi kalau dari awal langsung duduk, maka ulama sepakat sholatnya tidak sah. Nah ini harus hati-hati. Kita ingat ada hadis Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya seseorang ada yang sholat sudah 60 tahun. Wala tuqballahu shalah, akan tetapi satu salat pun tidak diterima. La'allahu yatimu ruku' wala yatimu sujud, bisa jadi sempurnakan rukunya tapi sujudnya enggak sempurna. Aw yatimu ruku' aw yatimu sujud wala yatimu ar-ruku', atau bisa jadi sujudnya sempurna tapi rukunya enggak sempurna. Karena prakteknya salah bisa enggak diterima, ya. Jadi tadi saya sebutkan lagi, kalau seseorang misalnya dia masih bisa berdiri, harus berdiri. Kalau aduh saya nggak kuat lutut saya, berdiri dulu, takbir Allahu Akbar. Dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, atau dia dalam bermakmum, dia ikuti sampai imamnya selesai ketika sebelum ruku. Nanti ketika ruku kalau lututnya sakit, baru dia Allahu Akbar. Dia boleh seperti ini, karena dia tidak mampu kan? Ya. Kalau mampu, ya kalau mampu harus. Misalnya dia rukunya mampu, Bu, ya. Samiallahu liman hamidah. Tapi sujudnya nggak mampu. Misalnya sujudnya, wah kalau sujud sakit sekali, misalnya seperti itu. Maka ketika sujudnya dia Allahu Akbar. Seperti ini. Terus dia duduk kan? Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kemudian dia sujud lagi, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua gimana? Bangun lagi. Allahu Akbar. Waktu rakaat kedua dia bangun lagi. Nanti rakaat kedua dia tadi masih bisa sujud, masih bisa ruku lagi. Samiallahu liman hamidah. Tapi sujud nggak bisa, baru dia duduk lagi. Sampai misalnya dia tasyahud awal, nanti rakaat ketiga bangun lagi. Setiap rakaat bangun lagi. Ya, setiap rakaat. Kalau masalahnya di lutut dia, maka pas ruku dia baru duduk. Dari ruku sudah duduk. Ketika ruku, subhanarabbiyal azim, subhanallah. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah. Kalau memang dia tidak bisa sujud. Kalau dia tidak bisa sujud. Kalau dia sujud. Tapi kalau nggak bisa sujud, dia begini saja, lebih rendah. Nanti rakaat kedua, bangkit lagi. Ya. Ini harus difahami dengan betul. Kalau seseorang masih bisa berdiri, nggak boleh dari awal dia langsung duduk. Kalau sholat sunat boleh nggak? Tapi kalau mampu berdiri, pahalanya berapa, Bu? Setengah. Tapi sah. Kalau sah. Tapi kalau sholat fardu, ibu masih bisa berdiri, bapak-bapak masih bisa berdiri, bapak-bapak langsung duduk. Allahu Akbar. Itu tidak sah. Ini sepakat ulama. Tidak ada satu mazhab mengatakan boleh. Enggak. Ulama sepakat. Kalau dia masih mampu berdiri,
Karena ayatnya disepakati juga. Ayat yang tadi kita baca, yang di atas, itu disepakati bahwa ini ayat yang menunjukkan wajibnya berdiri untuk sholat. Ini disepakati. Ulama tafsir, ulama fikih semua sepakat. Ya. Jadi dari awal kita sholat subuh, Allahu Akbar. Duduk terus. Kalau pakai kursi roda dia, ya nggak masalah. Memang dia nggak mampu. Tapi dia gini, terus ketika keluar, dia berjalan seperti ini, artinya bisa. Nah ini sholatnya tidak sah. Menurut ahli ilmu, bukan menurut saya ya. Menurut ahli ilmu. Kecuali kalau kendaraan, begitu pula kendaraan. Kalau masih bisa ibu berdiri, berdiri. Iya, kalau masih bisa berdiri. Kalau sebenarnya kalau mobil, kalau ibu masih bisa menepi bu. Nabi SAW tuh kalau naik kendaraan, kalau sholat fardu, beliau menepi biasanya. Tapi kalau tidak mungkin, misalnya, wah ini waktunya sudah habis, ya, waktunya sudah habis. Misalnya di pesawat, kalau di pesawat, apalagi misalnya kita menghadap, kita lagi umroh menuju Jeddah, menuju Madinah, kan itu udah menghadap kiblat, tinggal berdiri saja. Allahu Akbar. Pertama kalau ada musola, kita di musola. Tapi kalau nggak ada musola, berarti kita terpaksa. Allahu Akbar. Rukunya gimana? Allahu Akbar, kita duduk. Karena kan kita nggak bisa begini kan? Nggak cukup, kecuali ibu-ibu duduk di bisnis. Kalau di bisnis bisa. Tapi kalau di ekonomi enggak. Allahu Akbar. Kita ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sujud lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, rakaat kedua seperti ini. Ini kalau memungkinkan. Kalau waktunya sudah mau habis kemungkinan, lalu kemudian Pak ini lagi turbulence Pak, Bapak nggak boleh berdiri, nggak boleh berdiri lama, boleh tapi sebentar. Kalau sebentar kita sebisa kita, Allahu Akbar. Misalnya kita bisanya sampai Al-Fatihah saja. Ya sudah, kita setelahnya kita ruku. Maksudnya setelahnya kita duduk. Ya, setelahnya kita duduk. Ya. Atau turbulensinya luar biasa. Sedangkan kita waktu subuh, wah ini udah mau terang nih. Saya ini bangun kesiangan. Saya lihat di kaca pesawat udah mau terang. Kalau begitu Bapak minimal Bapak Ibu takbiratul ihram. Turbulence hebat misalnya. Kita nggak bisa berdiri. Maka kita minimal takbir saja. Allahu Akbar. Baru kemudian kita duduk. Kita baca sambil duduk. Ya, itu kalau memang seperti itu keadaannya. Jadi mudah namun bukan bermudah-mudahan. Ada aturannya. Agama ini mudah tapi ada aturannya. Nggak bisa langsung kita milih, kan agama ini mudah, tidak menyulitkan. Langsung aja saya pengen duduk. Ya itu kalau dengan cara Anda. Kan kita dibilang mudahnya, mudah versi siapa? Versi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Ada aturannya, seperti itu. Ya. Terkadang itu saya miris sekali, mohon maaf, kalau jemaah umroh banyak yang tidak dibimbing dengan tepat, atau mungkin bahkan ya pembimbingnya kurang menguasai, sehingga dimulai itu dari kesalahan itu dimulai dari sebenarnya orang-orang bisa berwudu dengan air yang sangat sedikit, tapi kemudian tayamum. Tayamumnya juga lucu, ke belakang jok dari pesawat, padahal kan nggak ada tanah, nggak ada debu, karena dibersihin dan ruang AC. Andaikan memang harus tayamum, pertama kan kalau masih ada air nggak boleh kita tayamum Pak, dan bisa dikerjakan yang ringkas saja, yang rukun, wajah, tangan, kepala, kaki, udah beres 4 itu, dan boleh sekali-sekali berwudu itu, ya boleh sekali-sekali. Kalau memang nggak bisa, baru kemudian kalau tidak memungkinkan tayamum. Tayamum pun bukan di situ. Kalau mau di bawah jok. Kalau di bawah jok ada debu biasanya. Ada debu atau bekas tanah, itu suci insya Allah. Ya. Setelah itu sholatnya? Terkadang sholatnya bapak-bapak yang masih kuat langsung di atas kursi. Padahal ada musola. Ya. Kalau sholat sunat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, dia sebisa mungkin dia ke musola. Bahkan kalau di pesawat Saudia, itu kalau dia tidak ada musola,
biasanya dek bagian belakang itu suka digunakan. Kita bisa ikut sholat di sana. Jadi beberapa pesawat Saudia, misalnya kalau kita pesawatnya itu bahkan mereka sediakan, kalau nggak ada musholanya, mereka sediakan bagian belakang untuk dikasih karpet sama mereka. Ya, untuk di bagian ekor biasanya, di waktu-waktu sholat. Nah ini makanya menunjukkan perhatian mereka pada sholat. Ya. Nah tadi begini ya, jadi urutannya kalau seseorang masih bisa berdiri, berdiri. Kalau dia berdiri cuma bisa sebentar, Al-Fatihah saja sampai Al-Fatihah lalu dia duduk. Kalau dia misalnya pusing nggak kuat, saya bisa paling baca sampai setengah Al-Fatihah, nggak apa-apa. Setengah Al-Fatihah baru kemudian dia duduk. Yang penting dia berusaha dulu. Minimal takbiratul ihram. Kalau misalnya dia sakit, Allahu Akbar. Kalau memang sama sekali nggak bisa, baru boleh duduk. Kalau benar-benar nggak memungkinkan, kalau benar-benar tidak memungkinkan, baru dia langsung duduk. Itu boleh. Kalau tidak memungkinkan, ya. Nah, kalau nggak duduk seperti ini atau duduk iftirash. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah iftirash. Mohon maaf, ya seperti duduk iftirash gini. Dia begini. Ini urutannya. Kata Nabi SAW, "Sholli qa'imah fa in lam tastati fa qa'ida." Bila tidak mampu duduk. Fa in lam tastati, ya, bila tidak mampu fa ala janbin. Maka berbaring ke samping. Ala janbin itu begini, Bu. Ini kiblat, kita berbaring ke sini. Gini. Boleh kanan, boleh kiri, namun sebagian ulama menganggap yang kanan lebih utama. Allahu Akbar. Kiblat menghadap sana. Ya. Kalau misalnya di rumah sakit nggak mampu, misalnya dia menghadap kiblat. Kalau tidak bisa seperti ini, maka kemudian apa? Kalau tadinya apa disebutnya nyangigir, Bu? Nyangigir. Ala janbin itu nyangigir. Kalau tidak bisa baru terlentang. Kalau terlentang bagaimana? Mana yang menghadap kiblatnya? Menghadap kiblat ini bagian kaki terlebih dahulu, baru kepala, dikasih bantal seperti ini. Kalau dia tidak mampu, ini kiblat ke arah sana. Ya. Jadi urutannya begini. Tadi kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak, duduk. Qaidan. Fa illam tastati fa'ala janbin, baru ke samping. Allahu Akbar. Ini ke samping. Jelas, Bu, ya? Ke arah samping gini. Kalau tidak bisa baru telentang. Caranya bagaimana? Begini. Kiblat di sana, kita gini, kepala kita yang dihadapkan, wajah kita begini. Seperti itu. Ya. Pakai bantal. Jadi wajah kita yang dianggap. Ya. Ya. Bisa, Bu. Tenang, Bu, tenang. Ibu sudah mau sholat sekarang. Agama Islam ini mudah, tapi ingat prinsipnya, tidak bermudah-mudahan dengan ilmu. Tidak mungkin Allah menyulitkan hambanya, tapi harus dengan apa, Bu? Dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Kalau seseorang, jadi dalam Islam ini, para ahli ilmu menyusun, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tahapan. Tadi saya bilang, kalau orang nggak bisa berdiri, apakah harus dipaksa berdiri? Kalau orang nggak bisa duduk, apa harus duduk? Enggak, kan harus ada urutan. Begitu juga sama ketika di rumah sakit. Kalau masih memungkinkan menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau memungkinkan bednya diarahkan menghadap kiblat, menghadap kiblat. Dan itu pernah saya lakukan. Nenek saya waktu itu sholat, ya, bednya cuma berbeda dikit sama arah kiblat, maka saya geser. Dan itu memungkinkan, walaupun pakai infus. Dan tidak masalah, tidak mengganggu perkabelan ataupun infus dan lain-lain. Maka kita lakukan. Kenapa? Karena saya mampu. Kalau nenek saya nggak mampu. Berarti kalau nenek saya kalau dia nggak ada yang bisa mengarahin, tidak wajib bagi dia. Betul tidak? Tapi karena apa? Karena ada orang yang bisa membantu, maka berusaha untuk diarahkan. Paham ya?
Karena apa? Karena mampu, ada yang bisa ngarahkan. Tapi kalau nenek saya nggak ada yang ngarahin, apakah wajib bagi dia? Tidak. Dan itu sama sekali tidak mengganggu. Tapi andaikan bednya berarah terbalik dengan kiblat dan sulit bagi kita mengarahkannya, ya, tidak mungkin, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Tidak ada yang maksa. Tidak ada yang maksa, tapi kita belajar ilmu untuk mengetahui ada aturannya, ya, bukan kemudian langsung nggak enak menurut saya, begini. Kalau menurut saya, tapi kan kita harus dipandu sama ilmu. Dalam beragama ini harus dengan ilmu. Bisa difahami ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, jadi kalau memang misalnya bednya bisa diarahkan, arahkannya gimana? Arahkannya begitu, kaki yang menghadap kiblat. Terus kemudian dia dibangunkan, kalau memungkinkan dia dibangunkan, dikasih bantal. Tapi kalau tidak mampu ya jangan, nggak usah pakai bantal kalau nggak mampu ini. Terus dan bednya nggak bisa diarahkan ya jangan. Tidak ada paksaan. Itu kalau memang mampu. Nah, jadi itu semua berdasarkan kemampuan. Tapi kemampuan itu harus didasari oleh ilmu. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, silakan Pak. Ya. 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 Tiga kiblat. Iya, jadi iya. Apalagi kalau kita bikin lagi lintasan fisika kan ikutin arah kapal gitu. Betul. Ada yang tiga kiblat, saya mau ikut yang mana gitu. Iya. Bapak mengikuti yang saat itu tampak buat Bapak kemungkinan arah kiblat yang benar. Yang menurut Bapak yang benar yang mana nih? Bapak ikuti. Kalau kapalnya ke kanan ke kiri nggak masalah. Yang penting pas Bapak takbir, Bapak berusaha menghadap kiblat. Kalau ternyata kesimpulan dari tiga orang ini semuanya berbeda, semuanya ahli melihat tanda-tanda, tapi semua kesimpulannya beda, ya, enggak, menurut saya ini paling kuat ke sini, menurut saya ke sini, menurut saya ke sini. Kalau demikian gimana? Tidak sholat berjamaah, mereka sholat sendiri-sendiri dengan sesuai dengan arah kiblat yang mereka kira. Karena ini kenapa? Pernah terjadi pada zaman sahabat ridwanullah alaihim. Pada zaman sahabat, para sahabat pernah berselisih pendapat ketika di malam hari. Mereka berselisih pendapat ketika menentukan sholat di malam hari, entah itu isya atau subuh. Kemana arah kiblatnya? Mereka berbeda pendapat waktu itu. Akhirnya mereka sholat masing-masing. Setelah besoknya baru ketahuan ternyata salah satu dari arah kiblat mereka yang benar. Tapi waktu itu mereka akhirnya dan ini disimpulkan oleh para ulama, ya. Kalau kesimpulan dari beberapa orang yang mereka faham kemungkinan arah kiblat, ya, maka mereka sholat sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Kecuali 3 orang, yang 1 orang memang faham, 2 orang sok tahu, sok tahu, enggak kesini enggak. Kalau saya kira-kira, tapi kalau yang 1 orang memang ahli, maka wajib yang 2 orang ikut ke yang ahli. Nah, itulah pentingnya ilmu, ya. Kedudukan ahli ilmu, bahkan dalam hal seperti itu, kalau misalnya yang satunya ahli, yang 2-nya sotoy, katanya anak muda sekarang, sok tahu, maka wajib dia ngikutin. Tapi kalau 3-tiganya ahli, kesimpulannya beda, maka mereka sholat masing-masing. Seperti itu Pak, ya. Jadi Bapak cari yang kemungkinan besar saat itu, ketika Bapak mau takbir, kemungkinan besar kiblatnya ke sini. Kalau yang selanjutnya tidak diperhitungkan, pesawatnya mau geser kanan, geser kiri, nggak masalah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Bagaimana Bu? Silakan. Tadi mengenai kalau kita sholat kan takbir itu ganti posisi gitu ya Pak Ustaz. Iya. Katanya kalau takbir itu kalau kita udah sempurna baru takbir. Umpama kalau dari berdiri mau sujud, jadi bukan lagi begini awal tapi katanya waktu benar-benar sujud sempurna baru takbir. Itu bagaimana? Sujud sempurna baru takbir. Oh, salah.
Salah. Salah. Kenapa salah? Takbir ketika untuk mau sujud itu disebutnya disebutnya sujud apa, Pak? Takbir apa? Intikol. Intikol artinya apa? Perpindahan. Intikol itu bahasa Arab, perpindahan. Disebut intikol, perpindahan, karena dia ya takbir yang dilakukan ketika seseorang berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya. Hikmahnya kata para ulama agar ketika juga di antara dua rukun itu tidak kosong dari zikir. Makanya takbir intikol itu disebut intikol karena dia saat berpindah. Allahu Akbar. Bukan misalnya dia dari habis tidak langsung dia Allahu Akbar. Kalau ini bukan intikol. Namanya intikol adalah perpindahan. Dari bahasanya saja intikol itu artinya berpindah. Intiqala yang takilu. Sering dilihat dilakukan oleh imam, mungkin ada Biasanya dilakukan imam karena dia khawatir makmumnya mendahului. Tapi tidak tepat. Karena akhirnya dia juga salah. Dia takut makmum salah, akhirnya imam juga salah. Kalau begitu bagaimana? Kalau dia khawatir didahului oleh makmum, ya, maka dia bisa ucapkan takbirnya menjelang dia ke rukun berikutnya. Misalnya tadi ruku. Kalau dia takut, misalnya kalau Allah dia habis i'tidal, dia takut kalau Allahu Akbar dari sini dia udah mulai, takut didahului sama makmum, maka dia bacanya pas sudah dekat. Allahu Akbar. Tapi masih dalam apa? Masih dalam perpindahan. Jadi kalau sudah begini, ini bukan intikol lagi namanya. Ini dia sudah posisinya udah beda. Ya. Nah, ini dijelaskan para ahli ilmu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia takut didahului, dia bergerak dulu menuju dia sampai dia ucapkan. Ya. Memang kalau dari awal, apalagi bacanya panjang, Allahu Akbar, itu biasanya kedahuluin sama makmum. Seperti itu, Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan, dari tanyakan lagi. Ya. Kalau tayamum umumnya ulama katakan hanya untuk satu kali sholat. Memang ada perbedaan pendapat pandangan ya. Tapi Allahu a'lam pendapat yang berhati-hati, andaikan memang tayamum secara umum ya, bukan hanya di pesawat, mungkin dalam kondisi yang lain, itu umumnya ya sebagian ulama menganggap yang lebih berhati-hati adalah hanya untuk satu kali waktu sholat, satu kali waktu sholat. Jadi ketika nanti waktu sholat lagi, dia perbaharui, ya, dia perbaharui tayamumnya. Kecuali ada air, ya dia batal tayamumnya, dia harus pakai air. Kalau ada air. Jadi kalau di pesawat itu gampang, kerjakan saja yang ringkasnya. Kenapa, Pak? Ya, kalau tayamum apakah bisa untuk yang sunnah juga? Bisa. Tapi memang yang lebih berhati-hati cuman cukup waktu untuk satu sholat. Ya, jadi ketika waktu zuhur bisa untuk qobliyah, sholat zuhur dan juga ba'diyah. Seperti itu. Tapi asar lebih baik dia bertayamum lagi. Andaikan memang sama sekali tidak ada air atau memang dia tidak mampu menggunakan air. Seperti itu. Itu yang lebih berhati-hati. Saya lebih cenderung, memang di sini ulama berbeda pendapat, tapi saya lebih cenderung para ahli ilmu yang menganggap kalau tayamum dia kalau waktu sholat diperbaharui, ya, seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau dua sholat yang digabungkan dalam satu waktu, maka boleh dengan satu tayamum. Karena digabungkan dalam satu waktu, seperti itu. Ya, ya silakan ada yang ditanyakan lagi, Pak. Ya, ibu-ibu. Ya, baik demikian mungkin yang bisa sampaikan. Ya, bagaimana Bu? Kalau ibu sama sekali tidak bisa, kan kata saya tidak ada paksaan. Darurat.
Tadi saya bicara dari kondisi ideal, hampir ideal, tidak ideal, dan sama sekali tidak ideal. Ya. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, ya sudah, ibu sesuai dengan keadaannya. Tapi sehemat kami, karena kami sering juga melakukannya ketika tidak mungkin. Kalau berbalik sih kalau begini masih bisa biasanya. Semampu kita saja. Kalau kita berdiri juga bisa, apalagi berdiri. Kecuali ekonominya super ekonomi, Bu. Saya bisa ngapa-ngapain ya. Ya mungkin beda-beda ya. Saya kalau yang kursinya sempit sekali, pokoknya intinya kalau masih memungkinkan ibu lakukan. Kalau tidak mungkin, ya sudah ibu masuk dalam kondisi darurat. Ya, jadi yang tadi kami sebutkan itu bukan untuk mempersulit, tapi kita tahu posisi kita di mana. Posisi kita lagi memungkinkan, ya kita kerjakan yang memang diperintahkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, masuk keadaan darurat. Dalam kaidah fikih, al-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Dilarang dalam kondisi normal kita tidak menghadap kiblat. Dilarang dalam kondisi normal kita langsung duduk. Tapi kalau dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Tapi ada urutannya seperti itu. Ya. 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 Setahu saya Pak ya, maksudnya Allahu alam. Mungkin pengalaman orang berbeda-beda, tapi saya kerap kali melakukan perjalanan yang pesawat sejam, 2 jam, atau misalnya ke Papua 3 jam, atau misalnya ke Saudi 9 jam. Setahu saya selalu ada waktu kita boleh melepas sabuknya. Memakai sabuk itu ketika ada tanda di atas lampu, ada warning. Ada warning biasanya kalau sudah ada sedikit turbulence, biasanya ada himbauan untuk memasang tali sabuk pengaman dan juga duduk kembali ke kursinya. Tapi kalau di luar itu sebenarnya kita nggak harus ini terus. Jadi kalau sabuk itu hanya dipakai ketika take off, ketika landing, dan ketika ada tandanya itu ketika ada turbulence. Ya, jadi kalau ya. Bapak kalau misalnya berdiri ya, ya nggak apa-apa kalau dalam keadaan seperti itu. Oh, disuruh dipasang. Oh, sedang dipasang. Oke. Kalau misalnya ketika keadaannya seperti itu harus dipasang, benar-benar turbulence ya, atau memang mau landing. Apakah boleh? Boleh, karena itu gerakan yang tidak besar. Bapak cuma mengambil ini, klik, itu tidak besar. Nanti kita bahas gerakan apa yang kemudian membatalkan. Kalau itu insya Allah tidak, termasuk gerakan yang ringan. Ya, Bapak ngeklik seperti itu insya Allah tidak masalah. Kecuali Bapak ngeklik terus sambil ngejawab pramugarinya, nah itu mau batal. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang kami bisa sampaikan, semoga memberikan manfaat. Bila ada yang tidak jelas, ya jangan ragu untuk ditanyakan, Bu ya. Mungkin ada selama ini yang berbeda sama Bapak Ibu dengan apa yang difahami selama ini, maka silahkan ditanyakan saja, jangan jadi mengganjal ya, karena fikih ini ya luas ya pembahasannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.